warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman CGP Angkatan 11 di Kabupaten Banyumas dan di seluruh Nusantara. Kenalkan, nama saya Jormi Ratun, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Karangkedawung. Saya di sini akan melaksanakan berdiskusi dengan teman rekan sejawat dalam tugas aksi nyata membuat keyakinan kelas. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karangkedawung, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 2 Karangkedawung, yang saya banggakan. Pertama-tama yang kita panjatkan puji dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat kepada kita, terutama rahmat sehat, sehingga bisa terkumpul di dalam kelas hari ini dalam acara membuat keyakinan kelas dalam tugas aksi nyata budaya positif. Untuk mengawali kegiatan sore ini, semoga bisa lancar. Kita buka dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan salahnya beliau amin. Sebelum itu kita briefing dulu untuk mengawali agar kita semangat tugas ini, walaupun sore tapi tetap semangat dalam seperti bagi-bagian. Kita pertama tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Ada lagi tepuk pagi, siang, dan malam. Tapi tepuk pagi semangat, tepuk siang semangat, tepuk malam selalu semangat, tepuk pagi, siang, dan malam semangat, begitu ya. Tepuk pagi, siang, dan malam. Pagi semangat, siang semangat, malam semangat, pagi, siang, dan malam semangat. Oke. Terima kasih. Kita pertama saya akan menerangkan tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Ada pantun sebentar. Jalan-jalan ke hutan sambil rekreasi. Buanglah jauh suara negatif. Mari kita saling kolaborasi untuk menentukan budaya positif. Tepuk tangan. Terima kasih. Yang kedua, kita akan menerangkan tentang budaya positif. Di sekolah kita sudah berjalan dari lahirnya SD Negeri 2 Karangkedawung, kalau nggak salah itu tahun 84 sudah ada budaya positif dan sudah kita laksanakan sebaik-baiknya sehingga bisa menciptakan suasana nyaman dan kondisif untuk anak-anak kita sampai ke tujuan pembelajaran. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh dengan hormat dan bertanggung jawab. Itu seperti yang nilai-nilai itu terdiri dari ada nilai kebajikan, disiplin, terus tanggung jawab, toleransi, dan lain-lain. Kemudian sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro bahwa budi pekerti itu penting untuk diterapkan pada siswa-siswa kita yang mana dalam pembelajaran itu berhamba kepada murid. Berhamba kepada murid itu ya kita nurut apa kata murid, tapi tidak sepenuhnya nurut ya, terutama kalau untuk menciptakan agar anak-anak bisa belajar dengan aman, nyaman, kondisif, itu kita membuat keyakinan kelas atau budaya positif yang serius. Nanti budaya positif di sekolah itu bisa mencerminkan karakter murid, karakter guru, dan visi misi sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu bisa mencerminkan ini.
tergantung kalau ini bisa untuk membentuk karakter murid, terus untuk membentuk karakter guru, terus bisa mewujudkan visi misi sekolah kita dengan terbentuknya kegiatan kelas budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kita yang biasa di hari Jumat itu sudah bagus, ada mujahadah, terus ada mewujudkan visi sekolah, yaitu dengan sekolah yang nyaman dan aman serta berpihak pada murid. Jadi semua itu kita mengutamakan murid. Apa sih manfaat budaya positif? Manfaat budaya positif itu mencerminkan rasa aman, nyaman bagi setiap warga sekolah. Setiap individu mampu mengekspresikan dirinya tanpa rasa takut ataupun ragu dalam berbuat, asalkan tindakan yang dilakukan tidak merugikan bagi orang lain. Itu adalah manfaat budaya positif yang kita laksanakan setiap hari. Di mana budaya positif itu mempunyai nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, sifat positif manusia, tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kedua, menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Adapun nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang pertama yaitu dengan adanya budaya positif bisa menciptakan anak beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan kelima, bergotong royong. Serta yang keenam adalah kreatif. Itu adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang dikaitkan dengan nilai budaya positif yang ada di sekolah kita. Nilai-nilai kebajikan yang kaitannya dengan murid, yang pertama adalah nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini sikap-sikap yang nantinya kalau sudah adanya keyakinan kelas sudah berjalan dengan lancar bisa menciptakan nilai-nilai kebajikan yang ada pada murid kita. Jadi manfaatnya banyak banget. Nah, itu adalah pemaparan dari budaya positif. Nanti kita tinggal membuat keyakinan kelas yang nantinya saya harapkan bisa dipakai untuk sekolah kita, agar sekolah kita tercipta sekolahnya jadi nyaman, aman untuk anak-anak didik kita, supaya anak-anak didik kita betah, rasan, semangat dalam belajar. Dengan adanya budaya positif bisa termotivasi untuk semuanya. Nanti kita membuat keyakinan kelas yang nantinya bisa diambil dari kebajikan, nilai kebajikan disiplin positif itu apa saja, terus tanggung jawab itu nih sikap-sikapnya bagaimana, terus toleransi itu bagaimana. Monggo Bapak Ibu tuliskan di stiker note ini. Kalau yang oranye untuk yang nilai kebajikan disiplin itu yang kuning ya, yang kebajikan disiplin. Kuning kebajikan disiplin, monggo tulis ada berapa yang ibu dan bapak perlu ketahui, tulis di sana, di sini saja. Terus kemudian untuk yang oranye ini adalah rasa tanggung jawab. Yang nilai kebajikan rasa tanggung jawabnya nanti tulis apa saja, nanti ditambahkan. Kalau yang di sini berarti disiplin, jadi tanggung jawab, toleransi, 3 poin saja. Oke. Kalau yang ini adalah tadi yang disiplin, ini tanggung jawab, kemudian yang ketiga adalah toleransi. Pertama yang disiplin dulu, ya Pak Guru, ambil. Nanti kalau sudah monggo ada berapa ditulis.
untuk murid disiplin, contohnya banyak banget. Termasuk disiplin. Terus yang kedua adalah tanggung jawab. Nanti ditempelkan sesuai dengan Oke, yang oranye ini nanti ibu bapak atau bapak ibu ditulis dengan nilai kebajikan dari tanggung jawab. Contoh sikapnya apa saja, lebih dari satu boleh, kalau terpaksa satu yang nggak salah. Dan yang pink adalah untuk toleransi, nilai kebajikan toleransi.
hasil dari keyakinan kelas kita yang kan sini Bu Riri membacakan untuk disiplin. Ke situ. Ya, di situ. Oh, dari sini dari sini. Diambil kalau yang sama yang nggak usah yang diambil. Ininya diambil. Dibacakan apa Pak? Bacakan aja. Mengerjakan tugas tepat waktu, hadir tepat waktu, memakai seragam sekolah lengkap, mematuhi aturan sekolah. Ini sama memakai pakaian sesuai aturan, datang tepat waktu sama saja. Upacara bendera, belajar di kelas, belajar di lapangan, tertib sekolah, melakukan sholat, belajar di sekolah, belajar di rumah. Berangkat sekolah sebelum bel berbunyi, memakai seragam sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, masuk kelas duduk dengan tertib. Terus siswa melaksanakan berangkat sekolah sebelum pukul 7. 2. Memakai baju seragam sesuai aturan yang berlaku. Bila tidak berangkat sekolah, minta izin pada guru. Datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam lengkap ketika upacara bendera. Terima kasih Bu Riri. Kan nilai dari kebajikan disiplin untuk keyakinan kelas kita yang pertama itu sudah dibaca oleh Bu Riri. Yang untuk poin-poinnya adalah yang pertama adalah datang tepat waktu. Terus yang kedua adalah memakai seragam sekolah. Kemudian mematuhi aturan yang ada di sekolah. Sudah belajar dengan sungguh-sungguh, bisa di ruang kelas atau di lapangan juga ini termasuk ada disiplin. Ya, termasuk ya. Nah, terus kemudian nilai kebajikan dari tanggung jawab. Halo Pak Sol, silakan. Dibaca. Iya, dibacakan. Dari Ini kok kembali Nggak apa-apa. ya saya. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan benar sesuai aturan. Yang kedua, tanggung jawab menjalankan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang selanjutnya, belajar di rumah, melakukan sholat, mengerjakan tugas. Ya. Yang empat, melaksanakan tugas piket, mematuhi tata tertib, menjaga kebersihan kelas. Yang selanjutnya, kebajikan tanggung jawab, mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas piket kelas sesuai jadwal piket, mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan. Yang terakhir, tanggung jawab melaksanakan tugas piket dan mengerjakan PR. Terima kasih Pak Solim untuk membacakan nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas yang ada yang nanti akan kita bentuk ya. Yang pertama, dari rasa tanggung jawab itu melaksanakan tugas dengan benar sesuai dengan aturan. Terus menjalankan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, mengerjakan tepat waktu. Misalkan apa Bu? Misalkan kok. Iya, mengerjakan Tugas. mengerjakan tugas. Nah, misalkan Belajar di rumah, melakukan sholat, menghormati orang tua. Ini termasuk menghormati orang tua. Belajar di rumah. Kayaknya enggak ya kalau belajar di rumah ya? Iya, ini kan di sekolah. Belajar di rumah kan ya? Iya, bukan. Guru. Ya, betul. Itu masa tugas tiket. Itu tanggung jawab betul. Mematuhi tata tertib, menjaga kebersihan juga betul. Kemudian mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas piket juga tadi di atas. Ini tanggung jawab. Jadi intinya ya kita yang keyakinan kelas pada kebajikan yang tergantung pada tanggung jawab adalah tadi itu ya, melaksanakan tugas dengan tepat waktu, menjalankan penyelesaian tugas dengan sebaik-baiknya, mengerjakan belajar, melakukan sholat dan lain-lain. Kemudian ini yang tanggung jawab juga di sini juga yang toleransi.
Monggo Mbak. Ini ada menghormati perbedaan agama, kemudian menghormati keyakinan orang lain, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, saling menghargai, tidak memilih-milih teman, saling menghargai dan menghormati, membantu teman yang mengalami kesusahan dalam mengerjakan tugas, kemudian membantu teman meminjami pensil kepada teman yang tidak membawa pensil, belajar bersama, menghormati agama lain, kemudian berteman dengan siapa saja, kemudian ada menolong teman yang sakit di sekolah, terus tidak mengganggu teman yang sedang melaksanakan sholat duhur di sekolah, kemudian ada menghargai perbedaan fisik dengan tidak saling mengejek antar teman, kemudian menghargai pendapat teman. Ya, terima kasih Bu Iswanto atas membacakan nilai-nilai budaya positif yang nilai kebajikan dari toleransi yang diantaranya menghormati perbedaan agama, sudah betul ya. Terus nilai-nilai toleransinya menghormati orang lain, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, saling menghargai, tidak memilih-milih teman, saling menghargai sebelajar, membantu teman yang mengalami kesakitan dalam mengerjakan kesulitan dalam mengerjakan tugas, membantu teman dalam meminjamkan pensil atau buku, kemudian belajar bersama, menghormati orang lain, berteman dengan siapa saja, betul. Toleransi, menolong teman yang sakit sudah termasuk, tidak mengganggu teman juga termasuk. Menghargai perbedaan fisik dengan tidak saling mengejek antar teman, menghargai pendapat teman. Dari ketiga nilai kebajikan keyakinan kelas ini, nanti kita akan sepakati yang untuk disiplin itu apa saja. Mbak Dewi bisa menuliskan di sini yang tulisannya bagus. Nomor satu yang disiplin, keyakinan kelas kita. Yang pertama, datang tepat waktu nggih? Nggih. Disiplin. Jadi dari contoh. Nah, kata tepat waktu. Semuanya di bawah disiplin itu. Memakai seragam sekolah cocok? Oke, memakai seragam sekolah aturan sesuai dengan peraturan. Sesuai aturan. Oke, seragam sekolah. Mematuhi aturan sekolah, nggih, nomor tata tertib. Berarti mematuhi tata tertib sekolah. Berarti atas itu masuk tata tertib. Ya. Mengikuti upacara bendera termasuk nggak itu disiplin? Ikut ya. Iya. Mengikuti upacara bendera. Disiplin dan tanggung jawab bedanya apa? Mengikuti pasar dengan disiplin. Mengikuti pasar Tentu tanggung jawab. Mengikuti budi bukan melaksanakan. Mengikuti ya. Melaksanakan ya memang tidak sekolah melaksanakan. Mengikuti.
Terus yang kedua selanjutnya adalah bila tidak berangkat minta izin. Ya. Bila tidak berangkat minta izin. Itu ada keterangan. Mungkin hanya itu apa ya? Dari rasa tanggung jawab. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan benar sesuai aturan. Iya betul. Mematuhi tata tertib. Ini sama dengan di situ. Sama di situ ya. Nanti jangan. Sudah. Berarti menjaga kebersihan apa ya? Menjaga kebersihan. Lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Kelas. Dari kelas. Menjaga kebersihan lingkungan kelas, Lingkungan kelas. lingkungan sekolah. Melaksanakan piket. Mengembalikan buku yang dipinjam tepat waktu. Meminjam perpustakaan apa ya? Mengembalikan Iya. buku tepat waktu Mengembalikan buku tepat waktu. sama tunai. Pinjaman gitu Mbak. Kalau menjalankan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya sudah itu yang melaksanakan tugas tepat waktu itu. Dan berarti itu yang tanggung jawab. Sekarang tinggal yang toleransi. Yang pertama, saling menghormati perbedaan. Tambah agama kan Bu? Saling menghormati perbedaan. Sama-sama ya berarti ya Perbedaan saja itu ya. agama, sosial, Berarti cuma perbedaan. Saling menghormati perbedaan tak gitu ya. agama. Oh macam-macam. Perbedaan agama, terus Perbedaan agama ada satu. Perbedaan suku ya. perbedaan kemampuan apa ya? Karena apa sana gitu? Enggak ada. Itu sama. Ada perbedaan fisik. Ya perbedaan fisik, Mbak. Perbedaan fisik. Fisik. Ada kan? Beberapa ini kan ada rambut, orang ini kalau hitam, ya ada, mana selirungnya mancung, mana selirungnya sen. Mainan jiwa. Tidak mengganggu teman sedang beribadah. Ini suami ini. Enak kan? Saling menghargai. Tidak memilih teman. Membantu teman yang sedang kesulitan.
Ya, kalau bekerja sama masuk ya Bu. Saling tolong menolong bisa ya. Bisa. Berarti saling bekerja sama gitu. Saling bekerja sama enggak? Bekerja sama gimana? Kalau menolong. Saling tolong menolong saja gitu ya. Saling tolong menolong. Sudah? Saling tolong menolong. Kemudian pendapat teman sudah yang menghargai pendapat sudah perbedaan Ibu jatuh. Terciptalah unit tersusunlah keyakinan kelas untuk SD Negeri 2 Karangkedawung seperti ini. Tolong Pak Guru Agama bisa membacakan Pak Solihin keyakinan kelas dari kebajikan disiplin, tanggung jawab, dan toleransi. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan untuk SD Negeri 2 Karangkedawung. Semua pasal. Terima kasih. Kita akan bacakan hasil dari kita tadi membuat keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah disiplin. Jadi disiplin yang pertama datang tepat waktu, kedua memakai seragam sekolah sesuai aturan, tiga mematuhi tata tertib sekolah, empat mengikuti upacara bendera di sekolah, yang kelima bila tidak berangkat sekolah minta izin kepada guru. Kemudian yang kedua tanggung jawab. Pertama, melaksanakan tugas sesuai aturan. Kedua, menjaga kebersihan kelas. Ketiga, melaksanakan tugas piket. Keempat, mengembalikan buku perpustakaan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, dari toleransi, saling menghormati perbedaan agama, perbedaan fisik. Kedua, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Ketiga, saling menghargai. Keempat, tidak memilih-milih teman. Kelima, membantu teman yang sedang kesulitan. Dan keenam, tolong menolong. Gitu. Ya, terima kasih Pak Guru. Alhamdulillah terciptalah untuk keyakinan kelas kita SD Negeri 2 Karangkedawung. Mudah-mudahan dari hasil kesepakatan ini bisa dilaksanakan di SD untuk sekarang dilaksanakan oleh murid-murid kita agar tercapai cita-citanya dalam belajar ya, berhasil dalam melaksanakan pendidikan di SD 2 Karangkedawung dalam keadaan nyaman, tentram, sehingga sampai lulus, sampai pun nanti lulus memberikan nama baik SD Negeri kita walaupun sudah di jenjang SMP atau walaupun sudah di masyarakat. Mungkin Pak, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup kembali. Bapak silakan. Saya mau menanyakan contoh-contoh nilai kebajikan toleransi. Mungkin ada contoh-contoh lagi yang lain. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Ismatun. Saya silakan untuk menjawab ya. Contoh lain di dalam nilai kebajikan toleransi, misalnya mungkin di sekolah kita atau di kelas kita ada siswa dari suku lain atau berbeda fisik atau pokoknya yang dipandang tidak sedap, itu ya kita usahakan agar anak-anak kita jangan sampai membuli atau madani begitu. Ya, usahakan kita saling menghormati, saling kita mendekati kepada siswa-siswa, berusaha semaksimal mungkin agar jangan sampai membuli orang itu, anak itu. Mungkin hanya itu jawabannya. Mungkin ada yang lain? Cukup. Cukup. Alhamdulillah alamin untuk membuat keyakinan kelas kita sudah selesai. Mungkin ada salah saya dalam berkata, dalam berucap atau semuanya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Bangsa yang depan, gerak. Gerak, berdasarkan di gerak, gerak, nasionalisme. Oke, ya, Indonesia tuh maju, jaya, merdeka, merdeka, Amerika. Indonesia tanah airku. Menerima Aceh, Pembuatan, Profil, Teladan, Pancasila. Tas orangku, ini orangku. Mana nyanyianmu? Ini nyanyianku. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berbudi, kokoh, Gotong royong mandiri, kreatif dan bernama negeri. Semangat, semangat, semangat. 1, 2, 3. Betul. Belas Agustus tahun yang hadir, lulus yang hadir, siap berdoa. Doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk anak-anak guru yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Alhamdulillah, alhamdulillah, kalian sekarang bisa bertemu guru dalam keadaan sehat di ruangan kelas yang biasa kamu lakukan aktivitas. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat. Bu guru tanya, siapa yang hari ini tidak berangkat ya? Final berarti sedang sakit tadi ya? Ada suratnya. Kita doakan cepat sembuh. Kita mendoakan anak yang sakit dapat pahala. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, tadi kalian sudah berdoa, sudah melaksanakan pembiasaan. Kali ini sebelum pembelajaran kita akan melaksanakan kegiatan keyakinan kelas. Kalau dalam pembelajaran mesti kita harus terjemah enggak? Ya. Nah, keyakinan kelas itu adalah termasuk budaya sekolah, budaya positif. Budaya positif sekolah itu yang menciptakan kondisi sekolah menjadi aman, nyaman, kamu senang dalam belajar, tidak ada yang kacau, ya apa enggak? Karena apa? Kita membuat keyakinan kelas dulu agar supaya nanti dalam pembelajaran aman, lancar, tercapai pembelajaran. Oke ya? Oke. Nanti dalam keyakinan kelas itu guru minta kalian membuat kesepakatan mau apa yang mana yang termasuk disiplin ya. Budaya kita, budaya sekolah sudah pernah ya. Seperti apa? Kalau hari Jumat melaksanakan apa? Mujahadah. Terus Jumat bersih. Terus kalau tadi mau masuk kamu apa? Baris dulu. Terus salaman sama berjabat tangan dengan teman-teman. Terus bicara yang sopan, saling menghormati dan saling menghargai dengan teman-temannya. Lah, nanti Bu Guru minta kalian menulis keyakinan kelas yang apa kamu, nanti kamu tandakan di sana. Kalau datang tepat waktu itu termasuk, datang tepat waktu itu termasuk keyakinan kelas. Nilai kebijakannya apa? Kebijakannya adalah disiplin, ya Pak enggak? Iya. Terus kamu duduk yang rapi dengan mendengarkan Bu Guru. Nilai kebijaksanaan adalah kamu menghargai dan menghormati orang lain. Begitu ya. Terus kamu mengajarkan tugas dari Bu Guru. Kamu melaksanakan tugas dari Bu, kamu latihan bertanggung jawab. Baris di depan tadi tuh. Itu termasuk tadi juga termasuk disiplin. Doa sebelum belajar itu juga termasuk keyakinan kelas. Yang mana nilainya? Kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kamu tulis ya contoh sikap yang sesuai dengan disiplin ya, yang mempunyai nilai kebijakan atau disiplin. Di sini tadi kamu udah dengar apa saja ya? Silakan
yang warna hijau. 2 macam. Sudah menulis keyakinan kelas yang disiplin sekarang punya rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu contohnya banyak sekali ya. Contohnya apa? Tanggung jawab menjaga kebersihan. Apa lagi? Menjaga lingkungan. Memakai seragam sekolah. Kamu memakai seragam sekolah apa tidak? Berarti wajib. Sekarang kamu tulis sama tak rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ditulis yang mana Oren? Silakan. Bagaimana sudah selesai? Sudah. Tulis disiplin contohnya? Yang sudah silakan dibaca di sana. Kita bacakan hasilnya. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Ya, bacakan. Tanggung jawab. 1. Menjaga kebersihan. 2. Pakai seragam sekolah. 3. Melaksanakan piket. 4. Memasukkan baju sekolah. Oke, tepuk tangan buat Akila. Ambil. Disiplin. Disiplin. 1. Dalam tepat waktu. 2. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, tepuk tangan buat tiga. Kegiatan hari ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Selesai sudah. Tadi apa saja yang keyakinan kelas yang harus dipatuhi kita? Yang tidak dilanggar apa saja? Yang pertama, kata. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas. Dilaksanakan dan diterapkan dalam sekolah kita atau dalam kelas kita supaya apa? Supaya aman, tertib, lancar dalam melaksanakan pembelajaran. Keyakinan kita mengucapkan salam ketika masuk kelas, bertemu guru dan teman, berbaris sebelum masuk kelas, doa sebelum mulai pelajaran, memakai seragam dan atribut yang ditentukan, berpenampilan yang baik, rapi dan sopan, membawa perlengkapan belajar dan atletis, tulis sendiri, bersahabat dengan semua teman, meminta izin jika ingin keluar kelas ke WC atau toilet, tidak mencoret dinding dan meja, membuang sampah di tempat sampah, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Siswa-siswa wajib melakukan tugas piket. Oke, tepuk tangan.